Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Zahran Rafif Enwardi dari kelas 11 Multimedia 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah bertema penyimpangan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wa mursalin. Alhamdulillahillazi harramal fawahisha walitawazina wa ityana bahaimi wal isyan. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa sallama taslima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwahi wattaquha haqqa tuqatihi kama amara qalahu ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa ma'antum muslimun. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimatullah. Kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada saudaraku sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa dengan jalan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dan menjauhi setiap larangannya sejauh-jauhnya. Dengan begitu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sebagai hambanya yang bertakwa, kemudian menempatkan kita di tempat terbaik di jannahnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimatullah. Pernahkah Anda mendengar istilah LGBT? Apakah arti dari LGBT? LGBT adalah akronim atau singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual bersama jenisnya sendiri. Gay adalah laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsang seksual sesama jenisnya sendiri. Biseksual adalah orang yang memiliki sifat dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, atau seseorang yang memiliki ketertarikan kepada dua jenis kelamin sekaligus, baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan transgender atau transseksual adalah upaya mengganti jenis kelamin dengan cara operasi. Istilah LGBT muncul untuk mengganti istilah komunitas gay, sebuah komunitas homoseksual yang berkembang di negara barat. Dalam Islam kita mengenal istilah liwat. Apa itu liwat? Liwat adalah perbuatan yang serupa dengan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Homoseksual. Persis seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini kita kenal dengan LGBT. Para ulama sepakat baik lesbian, gay, biseksual, transgender ataupun perbuatan apapun yang semakna dengan liwat, hukumnya adalah haram. Bahkan perbuatan tersebut tergolong sebagai seburuk-buruknya perbuatan buruk. Perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum zaman Nabi Lut. Allah berfirman, wa Luton idh qala liqaumihi atatuna fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin.
Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Perbuatan keji apa yang telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya, "Innakum lataqtuna rajala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun." Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 81. Orang yang melakukan perbuatan homoseksual, Allah sebut sebagai orang yang melampaui batas. Perbuatan keji yang dilakukan kaum Nabi Lut inilah yang akhirnya menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya yang sangat pedih. Falama jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Nabi Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu tanah yang terbakar. Musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minat zolimina biba'id. Yang diberi tanda oleh Rabb-Mu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 82-83. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimatullah, melindungi masyarakat dari penyakit penyimpangan homoseksual semisal LGBT ini tidaklah mudah. Seluruh elemen mulai dari perangkat pemerintah, presiden hingga pengurus RT, ormas, parpol, dan tokoh agama harus bahu-membahu dalam menyelamatkan generasi muda kita. Dalam lingkup terkecil, keluarga kita bisa mengupayakannya. Bahkan, lingkup keluarga merupakan kunci terpentingnya dalam menyelamatkan anak bangsa dari penyimpangan moral yang mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh kepala keluarga dalam melindungi anak-anak dari penyakit homoseksual atau LGBT? Pertama, terapkan adab Islami dalam keluarga, mulai dari adab berpakaian, adab tidur, adab bertutur kata, dan adab bergaul. Kedua, bagi orang tua yang memberi keleluasaan kepada anak untuk menggunakan smartphone, jangan biarkan anak terlalu bebas dalam menggunakannya. Orang tua harus berusaha memahami perkembangan teknologi supaya bisa mengendalikan anak dalam menggunakan smartphone dan mengakses internet, seperti YouTube, sosial media, ataupun game-game online. Ketiga, marilah berusaha memilihkan lembaga pendidikan terbaik bagi anak kita. Lembaga pendidikan terbaik bukan hanya sekedar lembaga pendidikan yang memiliki peringkat bagus dalam prestasi nilai. Namun lembaga pendidikan yang terbaik adalah lembaga pendidikan yang telah terbukti berhasil membentuk karakter positif pada diri anak di samping keberhasilan dalam mengukir prestasi belajar. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimatullah. Demikian materi khutbah Jumat tentang bahaya penyakit homoseksual atau LGBT terhadap kehidupan kita yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Tentu masih banyak ikhtiar yang dapat kita tempuh untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam
membentuk generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qawli wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innaha ya'muru bi'adli wa ihsani wa inta'i dzil qurba walanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuru hal azima jalila yadhkurkum wa aqimis sholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.